Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, mari kita awali kisah ini dengan mengucapkan sholawat kepada junjungan kita, Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Pernahkah kalian bertanya, apakah ada orang yang sepanjang hidupnya menutupi semua amal baiknya dengan topeng maksiat? Pernahkah ada seseorang yang begitu dalam mencintai Allah, tapi tidak ingin siapapun tahu ia dekat dengannya? Pernahkah ada seseorang yang rela dihina, agar tak satupun pujian menodai ikhlasnya? Hari ini, izinkan saya membacakan untuk kalian sebuah kisah nyata yang jarang disingkap. Kisah tentang seorang lelaki tua bernama Mbah Rozak, yang menjual arak di pasar, namun tak pernah sekalipun mabuk. Yang dicaci, namun sesungguhnya membawa berkah yang tak terlihat. Ini bukan kisah dongeng, tapi serpihan kehidupan yang ditinggalkan oleh para kekasih Allah yang menyembunyikan cinta mereka di balik debu dan bau busuk dunia. Mari duduk dan dengarkan dengan hati yang jernih. Pasar itu tua, bahkan lebih tua dari kantor kelurahan yang berdiri angku 2 gang dari sana. Pasar Sontani, orang menyebutnya. Bangunannya setengah tembok, setengah papan, dan sisanya dibiarkan kepada kehendak angin dan cuaca. Di ujung pasar, berdiri kios paling tak disukai, kios arak Mbah Rozak. Orang-orang meludah setiap kali melewati kios itu. Anak-anak sering dilempar sandal jika berani melirik ke dalam. Di dalamnya, duduk seorang lelaki tua, kulitnya legam, janggut putih tumbuh tak teratur, bibirnya hitam karena kebanyakan merokok. Dialah Mbah Rozak. Topinya lusuh, jaketnya bau, dan kata-katanya hanya 2 macam, umpatan dan gumaman. Tapi ia selalu buka lebih pagi dari siapapun. Saat pedagang sayur baru menyalakan lampu Petromax, Mbah Rozak sudah duduk dengan rokok kretek menyala di mulutnya. Tak ada yang tahu dari mana dia mendapat barangnya. Yang mereka tahu, ia menjual botol-botol arak tanpa label, disimpan di dus rokok, ditutupi kain bekas, dan hanya dibeli oleh segelintir tukang becak atau pemuda kampung yang ingin melepaskan beban hidup. Namun anehnya, tidak ada yang pernah melihat Mbah Rozak mabuk. Tidak juga ada yang pernah melihat pembelinya benar-benar teler. Tapi siapa yang peduli? Dia penjual maksiat. Cukup itu untuk membuat warga menganggapnya najis. Setiap kali adzan berkumandang dari musala pasar, Mbah Rozak tidak bergerak. Ia hanya duduk, kadang meludah, kadang tertawa kecil sendiri. Pernah suatu kali, Pak Lurah yang lewat berkata, "Mbah, masa adzan kayak gini nggak bikin hati takut sama Allah?" Mbah Rozak hanya menatap lurus, lalu berkata dengan suara parau, "Yang takut itu orang yang masih punya muka buat menghadap." Pak Lurah tidak paham, dan tak ada yang mencoba paham. Suatu hari, anak-anak mengintip dari balik tiang. Salah satu dari mereka, si Umar kecil, berani masuk dan bertanya polos, "Mbah, araknya buat mabuk ya?" Mbah Rozak melempar sendok kayu ke arah anak itu dan mengumpat, "Pergi sana, bocah, mau cepat jadi sampah." Anak-anak lari terbirit-birit, dan cerita bahwa Mbah Rozak kerasukan jin mulai menyebar ke gang-gang kampung. Di antara orang-orang pasar, ada seorang pemuda bernama Taufik. Ia tukang angkut barang, kuat, rajin, dan sering dianggap calon menantu ideal. Tapi Taufik punya rasa ingin tahu yang berbeda. Ia tidak percaya begitu saja pada label. Diam-diam, Taufik mulai memperhatikan Mbah Rozak. Malam itu hujan. Pasar mulai sepi. Satu persatu kios tutup. Tapi Taufik melihat sesuatu yang ganjil.
Mbah Rozak tidak langsung pulang ke dalam kios. Ia membawa tas hitam lusuh, berjalan menunduk ke arah jalan kecil menuju rumah Bang Karim, seorang rentenir terkenal. Tak lama kemudian, Mbah Rozak keluar dari rumah itu tanpa tasnya. Taufik tidak berani menegur, tapi hatinya mulai bertanya-tanya. Keesokan harinya, dua pedagang kecil di pasar, Bu Ijah penjual pisang dan Pak Maman si penjual tempe, bercerita sesuatu yang mengejutkan. Utang mereka kepada Bang Karim lunas. Lunas tanpa mereka bayar. Ketika ditanya, si rentenir hanya berkata, "Ada yang bayarin. Jangan tanya siapa." Warga mulai menebak-nebak, tapi nama Mbah Rozak tak pernah masuk dalam daftar kemungkinan. Mustahil, kata mereka. Yang benar saja, penjual arak menolong orang, tapi tidak bagi Taufik. Malam-malam berikutnya, ia kembali mengikuti Mbah Rozak. Dan setiap kali itu pula, Mbah Rozak membawa tas hitam yang isinya tak pernah diketahui, lalu menghilang di berbagai gang gelap yang mengarah ke rumah-rumah orang kecil. Taufik mulai berani mengintip isi kios Mbah Rozak saat lelaki tua itu pergi ke warung kopi. Ia mendapati botol-botol yang disebut arak itu tak berbau alkohol, bahkan tidak memabukkan. Ia mencoba seteguk, dan rasanya manis, pedas, seperti jahe rebus. Sirup fermentasi. Ini bukan arak, gumamnya. Hari itu juga, Taufik bercerita kepada dua temannya. Keesokan harinya, 3 orang datang ke kios Mbah Rozak, membeli botol-botol itu sambil mencoba menyapa ramah. Tapi Mbah Rozak tahu. Ia tahu ada yang mulai membongkar topengnya. Maka ia lakukan sesuatu yang gila. Pagi itu, ia pura-pura mencuri sepiring lontong sayur di warung Bu Enah, lalu kabur sambil teriak-teriak, "Hidup maling!" Orang-orang terkejut. Taufik mengejarnya dan bertanya, "Mbah, kenapa? Panjenengan nggak perlu." "Diam kamu. Aku memang maling. Aku hina. Aku nggak pantas hidup bareng orang baik." Ia menampar dirinya sendiri. Mulutnya berbusa. Beberapa warga mulai menjauh. Cerita bahwa Mbah Rozak kerasukan kembali muncul. Tapi bagi Taufik, semuanya justru semakin terang. Ia tahu, lelaki tua ini sedang menyembunyikan sesuatu. Sesuatu yang sangat besar. Malam turun seperti kabut pekat. Angin menyusup dari sela atap pasar tua yang berlubang. Kios-kios sudah lama ditutup, tapi satu lampu Petromax masih menyala redup dari dalam kios milik Mbah Rozak. Taufik berdiri di kejauhan, diam. Ia menunggu sesuatu yang tidak ia mengerti, tapi sangat ia yakini akan datang malam itu. Mbah Rozak keluar, membawa tas hitamnya. Jalannya pelan, sedikit membungkuk, seolah langkah-langkahnya sedang menghitung dosa masa lalu. Taufik mengikutinya diam-diam. Hujan tipis turun membasahi jalan gang. Mbah Rozak berhenti di depan rumah reot milik keluarga Pak Karman, tukang sol sepatu yang istrinya sedang sakit parah. Ia menatap rumah itu sejenak, lalu menyelipkan amplop putih ke celah pintu kayu. Tak menunggu lama, ia kembali melangkah, menyusuri gang lain yang lebih gelap. Taufik berdiri di ujung gang, tubuhnya membeku. Ia tahu, malam itu adalah malam ketika keyakinannya berubah. Mbah Rozak bukan sekadar lelaki tua penjual arak. Ia bukan hanya pendosa pasar. Ia sedang menyembunyikan wajah lain, wajah seorang wali. Pagi harinya, Pak Karman menangis di musala. Ia bersujud lama sekali. Ternyata, isi amplop yang diselipkan Mbah Rozak malam sebelumnya cukup untuk membawa istrinya ke rumah sakit terbaik di kota.
Tapi ketika warga bertanya siapa yang memberinya, Pak Karman hanya menggeleng. Wallahu alam. Ada yang datang malam-malam. Aku tak sempat melihat wajahnya. Namun Taufik tahu. Dan kali ini, ia tidak bisa menahannya lagi. Ia masuk ke kios Mbah Rozak. Langsung menghampirinya yang sedang mengaduk botol besar berisi cairan jahe fermentasi. Mbah, kenapa Mbah lakukan semua ini? Kalau panjenengan nolong orang, kenapa enggak sekalian terbuka? Supaya orang tahu, supaya mereka bisa ikut belajar. Mbah Rozak tak menoleh. Tangannya tetap mengaduk pelan, lalu meletakkan sendok kayu itu di samping ember. Baru setelah itu ia bicara. Aku ini siapa? Le? Wajahku hitam karena arang. Hidupku sudah lama najis. Kalau aku berbuat baik, lalu orang memujiku, bukankah aku akan mulai merasa suci? Lalu untuk siapa sebenarnya amal itu kulakukan? Taufik tercekat. Panjenengan seperti menyiksa diri sendiri. Mbah Rozak tersenyum tipis. Siksa yang kecil lebih baik dari racun ujub yang tak terasa. Sekali hati merasa hebat karena ibadah, bisa habis seluruh amal seumur hidup. Beberapa hari kemudian, Taufik memberanikan diri membersihkan bagian belakang kios saat Mbah Rozak tertidur. Ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Celah kecil di dinding, seperti laci tersembunyi. Di dalamnya ada beberapa kertas lusuh, dan di antara kertas-kertas itu, ada surat tua yang belum pernah dibuka. Tulisan tangannya gemetar, tapi jelas tertulis di amplop itu. Untuk Husin, adikku. Taufik membacanya perlahan. Husin, kau pasti sekarang sudah tenang di sisinya. Kau Hafidz, santri yang dibanggakan ibu. Sedang aku, bahkan dimakamkan pun mungkin tak ada yang mau. Tapi aku iri padamu. Bukan karena sanjungan manusia, tapi karena kau bisa menghadap Allah dengan wajah bersih. Aku tidak bisa. Maka aku pilih jalan ini, jalan hina, agar tak seorang pun tahu jika aku mencintainya. Biarlah mereka meludahiku. Biarlah mereka takut padaku. Tapi semoga Allah tahu, aku tak pernah lelah rindu. Doakan aku, Husin. Walau aku tak layak. Taufik menangis. Surat itu seperti pecahan ruh yang terperangkap di tubuh bau arak dan debu pasar. Ia ingin memeluk lelaki tua itu saat itu juga. Tapi ia tahu, Mbah Rozak tidak ingin dikasihani, tidak ingin didekati. Ia ingin sendiri dalam ibadahnya, dalam diamnya, dalam jalan sunyi yang ia pilih sendiri. Beberapa malam kemudian, pasar terbakar. Api menjilat cepat dari kios tengah dan menjalar hingga ujung. Warga panik. Mereka berlarian, membawa ember dan kain basah. Taufik ikut berlari ke kios Mbah Rozak, yang tertutup rapat. Ia teriak memanggil, Mbah, Mbah Rozak, keluar Mbah. Tak ada jawaban. Taufik menerobos masuk. Asap tebal membuat napasnya terengah. Di sudut belakang, ia menemukan Mbah Rozak sedang duduk, diam, menggenggam botol-botol sirup jahe dan beberapa amplop putih. Mbah, ayo keluar. Kios ini bisa roboh. Mbah Rozak memandangnya. Aku nggak bawa amal yang cukup, Le. Tapi mungkin botol ini bisa sampai ke tangan yang tepat. Taufik menangis, menyeret tubuh lelaki itu keluar. Api makin dekat, panas mulai membakar kaki mereka. Tapi akhirnya mereka berhasil keluar dari kios sebelum roboh. Besoknya, pasar ramai. Semua kios terbakar, kecuali satu, kios Mbah Rozak. Bagian depannya hangus, tapi dinding belakang yang menyimpan surat dan amplop-amplop itu
utuh, seperti dilindungi sesuatu yang tidak terlihat. Namun keanehan tak berhenti di situ. Mulai hari itu, setiap kali ada pedagang yang kesusahan, utangnya selalu lunas. Setiap kali ada anak yatim tak bisa sekolah, tiba-tiba ada botol tanpa label dan uang tunai di depan rumah mereka. Dan Mbah Rozak? Ia menghilang. Ada yang bilang ia meninggal malam itu, tapi tak ada yang melihat jenazahnya. Ada juga yang mengaku melihatnya di stasiun tua, duduk di pojok, menatap rel panjang dengan tangan menggenggam tas hitam lusuh. Pasar Sontani berubah. Sejak kebakaran besar malam itu, wajah-wajah lama mulai menghilang. Beberapa pedagang pindah ke pasar kota. Yang lain membuka lapak seadanya di pinggir jalan. Tapi satu yang tetap ada, cerita tentang Mbah Rozak. Tiap pagi, akan selalu ada 2 atau 3 orang bercerita soal botol tanpa label yang mereka temukan di pintu rumah. Beberapa mengaku mendapatkannya bersama amplop berisi uang. Yang lain mengaku mendapatkannya di dekat makam keluarganya, saat ia sedang bersedih dan hampir putus asa. Taufik diam saja. Ia tahu siapa yang meninggalkan botol-botol itu. Tapi ia juga tahu, Mbah Rozak tidak ingin dikenal. Tidak ingin disebut. Karena sejatinya, amal yang sejati adalah yang bahkan tidak tercatat oleh malaikat. Suatu malam, Taufik bermimpi. Ia berada di ladang luas, tak ada satupun bangunan di sekitarnya. Di tengah ladang, ada sebuah pohon rindang, dan di bawahnya duduk seseorang yang sangat ia kenal. Mbah Rozak. Tapi wajahnya berbeda. Tidak hitam, tidak lusuh, tidak kumuh. Kulitnya bersih, pakaiannya putih, dan senyumnya seperti cahaya. Taufik mendekat. Mbah, panjenengan. Tapi sebelum ia selesai bicara, lelaki tua itu mengangkat tangan. Le, jangan sebut namaku. Jangan bilang siapa aku. Jangan biarkan apa yang Allah sembunyikan terbuka hanya karena mulut yang tak bisa menjaga. Taufik ingin menjawab, tapi mulutnya terkunci. Mbah Rozak berdiri, lalu berjalan menjauh. Tapi sebelum bayangannya menghilang, ia berbisik, "Kalau kamu ingin menolong orang, sembunyikan tanganmu dari tanganmu sendiri. Kalau kamu ingin dikenal langit, pastikan bumi tak tahu siapa kamu." Beberapa pekan setelah kebakaran, Taufik dan para pemuda kampung membersihkan puing-puing pasar. Saat menggali di dekat kios Mbah Rozak, mereka menemukan kotak besi kecil, terkubur di bawah lantai kayu. Di dalamnya tidak ada emas, tidak ada surat wasiat. Hanya sebuah kitab kecil bersampul kulit dan sebuah batu kecil hitam mengkilap. Kitab itu berjudul Manzilatul Hafa, derajat menyembunyikan ibadah. Tulisan tangan, dengan tinta sudah mulai memudar. Isinya bukan teori, tapi catatan-catatan pribadi. Hari ke-431, aku berhasil menyamar sebagai pemarah dan kasar, padahal hatiku ingin menangis tiap kali adzan terdengar. Hari ke-602, aku bohong pada Pak Lurah. Kataku, aku benci orang suci. Padahal tiap malam aku menulis nama-nama mereka dan mendoakan supaya Allah jaga hati mereka dari ria. Hari ke-738, aku menampar anak kecil yang memuji kebaikanku. Aku berdosa, tapi lebih takut lagi kalau ia benar-benar percaya aku ini baik. Taufik membaca lembar demi lembar. Tangisnya pecah. Ia tak tahu ada manusia yang rela dihina hanya demi menjaga kemurnian niat. 1 bulan setelah pasar terbakar, Kampung Sontani membuka kembali masjid tua yang selama ini tak pernah dipakai.
Seorang donatur anonim membiayai renovasi seluruh bangunan, melengkapi dengan karpet baru, pengeras suara, dan lampu-lampu gantung. Saat peresmian, semua warga hadir. Mereka bertanya-tanya siapa yang dermawan ini. Namun tidak ada yang muncul ke depan. Hingga suatu malam, muazin masjid yang sedang mengepel melihat sebuah botol sirup jahe diletakkan di pojok dekat mimbar. Di sampingnya, sehelai kain putih tipis, dan di bawahnya, tas hitam lusuh. Ia memanggil Taufik. Taufik melihat barang-barang itu, lalu berlutut. Matanya berkaca-kaca. Mbah Rozak sudah kesini. Mereka mencoba membuka tas itu. Di dalamnya ada pecahan uang tunai, botol-botol kecil, dan sebuah catatan. Jika ada yang merasa ditolong oleh seseorang hina seperti aku, tolong, doakan aku. Tak usah disebut nama. Cukup bilang, ya Allah, jika dia mencintaimu, cintailah dia. Jika dia dusta, ampunilah dia. Kalau dia benar, jangan biarkan ia tahu. Hari-hari berlalu. Mbah Rozak tak pernah muncul lagi. Tapi warisannya tidak pernah habis. Setiap kali ada warga jatuh miskin, datang botol itu. Setiap kali ada santri kesulitan biaya, amplop misterius hadir. Tak ada satupun yang mengaku memberikannya. Tapi semua tahu. Semua mulai paham. Kini anak-anak kecil sudah tak takut menyebut nama Mbah Rozak. Mereka menyebutnya dengan berbisik. Wali yang menutupi wajahnya dengan arak. Orang hina yang tak ingin dikenal. Taufik sendiri, suatu hari, menghilang dari kampung. Ia meninggalkan rumahnya, tak ada yang tahu kemana. Tapi sebagian yakin, ia sedang belajar mengikuti jejak Mbah Rozak. Menjadi orang yang hanya dikenal oleh langit, dan dilupakan oleh bumi. Pagi itu, pasar darurat yang dibangun di tanah lapang mulai ramai. Warung-warung bambu berdiri rapat, beralas tikar, atap plastik biru, dan bau lumpur masih lekat. Meski begitu, geliat jual beli mulai tumbuh lagi di tengah keterbatasan. Namun satu hal tetap membuat semua pedagang heran. Tas hitam lusuh yang selalu berpindah tempat. Setiap malam, tas itu muncul di tempat berbeda. Terkadang di depan lapak penjual sayur yang baru bangkrut. Kadang di atas meja tukang tambal ban yang anaknya belum bisa bayar sekolah. Isinya selalu sama. Botol jahe tanpa label, amplop berisi uang, dan selembar kertas dengan doa sederhana. Ya Allah, cukupkan hamba-Mu ini tanpa harus meminta pada selain-Mu. Tak ada yang pernah melihat siapa yang meletakkannya. Tidak ada saksi. Tidak ada jejak kaki. Tapi warga tahu, tas itu milik Mbah Rozak. Entah siapa yang membawanya sekarang. Suatu malam, seorang pemuda kurus masuk ke musala kampung dengan wajah lelah. Namanya Nugroho, mantan narapidana yang baru bebas. Ia sholat Isya sendirian. Setelah itu, ia diam lama sekali. Menangis. Bersujud. Ia tak tahu harus mulai dari mana hidupnya yang berantakan. Besok paginya, ia terbangun di emperan musala. Di sampingnya, tas hitam itu. Dengan gemetar, ia membukanya. Di dalamnya ada uang pas untuk membayar kontrakan kecil sebulan dan modal membuat gerobak kopi sederhana. Ada juga secari kertas. Kalau kamu pernah berdosa, maka jadikan itu alasan untuk tidak mengulangi, bukan alasan untuk menyerah. Orang yang tahu dirinya kotor akan lebih rajin mandi. Jangan menyerah hanya karena belum wangi. Nugroho memeluk tas itu, lalu menangis lama. Taufik, yang selama ini menghilang, diam-diam kembali ke kampung.
Namun ia tidak tinggal di rumah. Ia menyamar jadi pemulung di pinggiran kota. Ia hanya pulang saat malam, meletakkan tas itu di rumah-rumah tertentu, lalu pergi lagi sebelum azan subuh. Ia tidak mencari pujian, bahkan tidak ingin dikenali. Ia hanya ingin meneruskan jalan yang pernah dilalui oleh lelaki tua yang ia anggap sebagai gurunya, Mbah Rozak. Dan anehnya, uang dalam tas itu tidak pernah habis. Walaupun hanya ia isi sedikit, selalu cukup untuk semua orang yang ia bantu. Ia mulai sadar bahwa tas itu sudah bukan milik dunia. Mungkin Allah lah yang mengisinya. Mungkin keberkahan doa-doa Mbah Rozak masih terus bekerja, walau jasadnya entah di mana. Suatu ketika, seorang ustaz dari luar kota datang menginap di rumah warga kampung. Saat malam, ia bermimpi melihat dua malaikat turun ke masjid. Mereka membawa kitab besar dan mulai membuka lembar demi lembar catatan amal warga. Namun ada satu nama yang terus mereka lewati, Rozak bin Mahfudz. Ustaz itu heran. Mengapa nama ini tidak dicatat amalnya? Salah satu malaikat menjawab, karena amalnya terlalu tersembunyi, bahkan dari kami. Ia menyembunyikan niatnya dengan sempurna. Maka catatan amalnya langsung ditangani oleh Arsi. Kami tidak berwenang. Ustaz itu terbangun dengan keringat dingin. Ia langsung mencari tahu siapa Rozak bin Mahfudz. Saat warga menunjuk pada kisah lelaki tua penjual arak, wajahnya langsung pucat. Astagfirullah, kami yang berbusa menasehati orang, sedang dia justru diam, tapi mencapai derajat yang tak bisa kami jangkau. Waktu berlalu. Tas hitam itu terus berpindah. Tapi kini lebih banyak pemuda yang ikut menjaga rahasia itu. Mereka tidak mengaku, tidak menunjuk, hanya beredar di malam hari, menebar bantuan, lalu menghilang sebelum cahaya pertama muncul. Taufik mulai menulis buku harian, tapi ia tak pernah menyebut nama. Hari ini, seorang janda menangis karena utangnya lunas. Tapi aku tidak ingin tahu siapa yang meletakkan tas hitam itu di rumahnya. Karena mungkin bukan aku. Mungkin bukan temanku. Mungkin Mbah Rozak masih hidup. Atau mungkin, amal itu dari Allah, dan kita semua hanya jadi perantaranya. Tas hitam itu kini lebih dari sekadar tas. Ia adalah simbol keikhlasan. Lambang dari cinta tersembunyi yang tidak butuh nama, tidak butuh pamrih. Malam itu, Taufik kembali bermimpi. Ia berdiri di tengah lautan manusia. Semua memakai putih. Tapi dari kejauhan, seseorang berjalan pelan, bajunya compang-camping, wajahnya penuh jelaga, dan bau arak masih melekat. Namun saat orang-orang melihatnya, mereka memberi jalan. Bahkan malaikat pun menunduk. Taufik menangis melihat wajah itu. Mbah, panjenengan sudah sampai ke sana. Tapi lelaki itu hanya tersenyum. Jangan sebut namaku. Aku tak butuh dikenang. Aku hanya ingin Allah tahu bahwa aku mencintainya. Itu saja. Malam turun perlahan di atas langit Sontani. Kabut tipis menyelimuti tanah kampung, membuat lampu jalan tampak seperti kunang-kunang yang tersesat. Di sebuah rumah kecil dekat sawah, seorang anak muda bernama Farhan sedang menuliskan sebuah catatan di buku hariannya. Hari ini, aku mendapati botol jahe di pagar rumah. Ibu bilang, itu hadiah dari langit. Tapi aku tahu, ini pasti dari tas hitam. Semoga siapapun yang meletakkannya, Allah mencintainya sebagaimana ia mencintai orang lain. Farhan adalah satu dari sekian anak muda yang terinspirasi oleh kisah Mbah Rozak.
Ia tidak pernah bertemu langsung. Tapi setiap lembar cerita yang diceritakan Taufik, setiap bisik-bisik dari tetua kampung, menggores kuat di hatinya. Ia percaya, manusia terbaik bukan yang paling dikenal, tapi yang paling banyak berbuat tanpa diketahui. Beberapa bulan sebelumnya, Farhan sempat terjebak cinta. Ia mencintai seorang gadis santriwati dari pesantren besar. Ia bahkan sempat menabung diam-diam demi membeli cincin sederhana untuk melamar. Tapi saat niat itu makin bulat, ia mendengar kabar bahwa gadis itu dilamar oleh seorang ustaz muda yang hafal 30 juz. Farhan hancur. Ia mengunci diri di kamar selama 3 hari. Lalu, malam keempat, ia mendapati tas hitam di depan pintu. Di dalamnya hanya selembar kertas, tanpa uang. Tapi isi tulisannya membuat jantungnya berdetak pelan. Le, kalau cintamu membuatmu dekat dengan Allah, pertahankan. Tapi kalau cintamu membuatmu kecewa karena tidak memiliki, maka kau tak sedang mencintai. Kau sedang berdagang. Jadikan cinta itu seperti angin, menyegarkan, meski tak pernah kelihatan. Sejak malam itu, Farhan berubah. Ia tidak ingin lagi mencintai dengan syarat memiliki. Ia mulai mencintai lewat diam, lewat doa, lewat kerja-kerja sunyi. Di ujung pasar darurat, ada seorang lelaki tua yang setiap hari membawa botol-botol herbal. Ia dikenal sebagai Pak Suhadi. Botolnya berisi minyak kayu putih, balsam jahe, dan air seduhan akar-akaran. Tapi anehnya, tak ada yang pernah melihat dia menjualnya. Setiap orang yang datang mengeluh sakit, selalu diberi gratis. Bayar nanti saja. Kalau sembuh, doakan saya, katanya. Taufik memperhatikannya dari kejauhan. Ia tahu gaya ini. Pernah dilihat, pernah dikenali. Lalu malamnya, saat Pak Suhadi tertidur di teras pasar, Taufik menyelinap dan membuka kantong kecil lelaki tua itu. Di dalamnya, ia temukan kitab kecil bersampul kulit, sangat mirip dengan milik Mbah Rozak. Halaman pertama. Hari pertama, aku teruskan apa yang guru ajarkan, menyembuhkan tanpa ingin disebut tabib. Taufik tersenyum. Ia menunduk, lalu menulis di bukunya sendiri. Mereka yang benar-benar mencintai, tak akan pernah berhenti, bahkan setelah yang dicintai menghilang. Sore itu, suara dari cor masjid mengumumkan berita duka. Telah meninggal dunia, Bapak Suhadi bin Harun, dalam usia 71 tahun. Jenazah akan disyalatkan di Masjid Al-Mizan pada maghrib. Orang-orang datang berduyun-duyun. Tapi anehnya, wajah mereka bukan hanya sedih, tapi juga heran. Karena saat jenazah dimandikan, ditemukan tas hitam kecil di bawah tempat tidurnya. Di dalamnya, hanya secari kertas yang ditulis tangan. Aku bukan siapa-siapa. Hanya penumpang yang belajar dari seorang penjual arak yang tak pernah mabuk. Malam harinya, Farhan mendatangi Taufik. Mas, apakah Pak Suhadi juga murid Mbah Rozak? Taufik tak menjawab. Ia hanya menatap langit, lalu berbisik. Bukan soal siapa yang murid siapa, tapi siapa yang terus berjalan saat yang lain berhenti. Waktu berjalan, tapi cerita tidak berhenti. Dari satu pemuda ke pemuda lain, dari satu malam ke malam berikutnya, tas hitam terus berpindah. Kadang warnanya berubah, kadang bentuknya berbeda, tapi isinya selalu menghangatkan jiwa. Cinta yang disampaikan lewat sembunyi. Anak-anak kecil mulai menyebut gerakan ini dengan nama mereka sendiri. Anak-anak langit. Bukan karena mereka bisa terbang, tapi karena langkah mereka tidak terdengar,
Nama mereka tidak tercatat, dan wajah mereka tidak dikenal, kecuali oleh langit. Pada suatu malam Lailatul Hadar, Masjid Al-Mizan dipenuhi orang. Setiap sudut penuh dengan doa. Di antara mereka, Farhan duduk bersimpuh sambil menggenggam secarik surat yang ia temukan di pojok mimbar. Jika engkau menemukan surat ini, maka lanjutkanlah. Jangan berhenti karena dunia mengejek. Jangan berhenti karena tidak ada yang berterima kasih. Cinta yang sejati tidak perlu dikenali. Cukup dibagi. Kalau engkau tak kuat berjalan seperti kami, berjalanlah di belakang kami. Tapi jangan berhenti. Karena yang berjalan demi Allah, tak akan pernah sendirian. Farhan menangis. Ia tahu surat itu bukan dari Pak Suhadi, bukan dari Taufik, bukan dari siapapun yang ia kenal. Mungkin dari seseorang yang sedang tertawa di sisi arsy, atau dari seseorang yang sedang mencuci botol arak di dunia yang lebih bersih. Hujan turun lembut di atas pemakaman kecil di sisi Bukit Sontani. Air menetes dari dedaunan yang menggigil, membentuk alunan lirih di atas batu nisan. Ada satu nisan tanpa nama di pojok pemakaman. Hanya batu kecil, sederhana, tanpa ukiran. Tapi setiap malam Jumat, nisan itu selalu basah oleh bunga dan air mawar. Selalu ada seseorang yang datang diam-diam, duduk di sampingnya, membaca Al-Quran perlahan, lalu pergi tanpa jejak. Seseorang itu adalah Taufik. Taufik pernah menulis banyak tentang Mbah Rozak. Tapi tak satu pun dari tulisannya menyebut nama beliau secara utuh. Di setiap catatan, di setiap ceramahnya, di setiap pesan yang ia titipkan, nama itu diganti jadi istilah lain. Orang tua yang tidak pernah duduk di saf depan. Penjual arak yang tidak pernah mabuk dunia. Wali Malamatiyah yang memusuhi keterkenalan. Lelaki yang membenci namanya sendiri. Karena itulah permintaan terakhirnya. Jangan kau bangun makamku tinggi-tinggi. Jangan kau tulis namaku di batu. Kalau bisa, biar batu pun tak mengenalku. Biar aku hilang. Biar hanya Allah yang mengingat. Dan memang, semua yang mencintainya, memilih patuh. Bahkan nama Rozak bin Mahfudz hanya hidup di hati para murid-murid sunyi, bukan dalam buku sejarah. Tahun demi tahun, jejak beliau makin hilang. Anak-anak muda yang dulu pernah dibantu oleh tas hitam sudah tumbuh jadi ayah dan ibu. Mereka bercerita ke anak-anaknya, tapi hanya sebagai kisah, bukan kultus. Mereka tidak menjadikan Mbah Rozak sebagai idola, karena itu akan membuatnya sedih. Mereka tidak membangun yayasan atas namanya, karena itu akan membuatnya lari. Mereka hanya meniru jalannya, jalan sepi, jalan sunyi, jalan yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang hatinya bersih dari tepuk tangan manusia. Pada suatu malam, Taufik bermimpi. Ia berjalan di padang yang sangat luas, dengan cahaya emas yang menyilaukan di cakrawala. Di sana, terlihat pintu tinggi, diapit dua malaikat yang tak pernah menunduk. Dari dalam pintu, terdengar suara lembut. Masuklah, wahai hamba yang malu disebut, tapi tidak malu berbuat. Taufik ingin masuk, tapi malaikat menahannya. Kau belum saatnya. Tapi lihatlah siapa yang dipanggil lebih dulu. Dari kejauhan, muncullah sosok renta dengan baju kumuh, bau arak samar di udara. Tapi langkahnya ringan, wajahnya bersih, matanya berbinar seperti anak-anak. Itu Mbah Rozak. Saat lewat di samping Taufik, beliau hanya menoleh, tersenyum, dan berkata pelan, "Le, jangan terus ceritakan aku, ceritakan Allah."
karena aku ini cuma debu di pinggir sajadah." Lalu ia menghilang di balik pintu yang menutup perlahan, tanpa suara. Taufik terbangun dari mimpi itu dengan air mata yang tak bisa ia tahan. Ia berwudu, lalu sujud di sajadah tua yang dulu pernah ia dapat dari tas hitam. Ia menangis lama sekali, tidak karena sedih, tapi karena rindu. Karena akhirnya tahu bahwa Mbah Rozak sudah benar-benar pergi. Pergi ke tempat yang ia impikan selama hidup. Tempat di mana semua nama dihapus, kecuali satu, Asmaul Husna. Hari ini, di tahun yang entah keberapa, tas hitam itu masih muncul. Kadang di bawah kolong jembatan, kadang di masjid kecil di perbatasan, kadang di rumah yatim yang atapnya bocor, kadang di meja santri yang belum lunas biaya, kadang di hati orang yang hanya ingin menyebut nama Allah tanpa mengharap disebut kembali. Karena tas itu bukan milik siapa-siapa. Ia milik cinta yang disembunyikan. Ia milik hamba-hamba yang memilih bersembunyi di balik kekurangan, agar Allah yang terlihat, bukan mereka. Kisah ini mengajarkan kepada kita setiap kebaikan yang tersembunyi, setiap amal yang tidak dipamerkan, sesungguhnya lebih dicintai oleh Allah. Seperti firman-Nya dalam Al-Quran, "Jika kamu menampakkan sedekah, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus sebagian kesalahanmu. Dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Quran Surat Al-Baqarah 271. Kisah ini adalah fiktif, disusun dan ditulis seolah nyata, agar kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran hidup dari nilai-nilai kesederhanaan, kerahasiaan amal, dan cinta yang tulus karena Allah. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jika Anda merasa kisah ini menyentuh hati, silakan tinggalkan komentar, klik suka, dan subscribe untuk mendukung cerita-cerita hikmah lainnya. Semoga Allah merahmati langkah kita, menjadikan amal kita ikhlas, dan mengangkat kita tanpa harus dikenal dunia. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.